Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Bangka Pos. Berjumpa lagi dengan saya Rizky di Dialog Ruang Tengah. Nah, di Dialog Ruang Tengah kali ini kita akan membahas terkait tema kita sebelum-sebelumnya. Ada Gemilang UMKM Part 3. Nah, Part 1 udah selesai, Part 2 hari ini Part 3. Nah, ada apa aja UMKM-nya nanti akan kita kupas, kita bahas satu-satu. Tapi sebelum itu, saya akan memperkenalkan dulu narasumber saya hari ini. Ada banyak nih ya, seperti biasanya kalau UMKM rame heboh. Ya, yang pertama ada Sekretaris Dinas UMKM Kota Bapak Syafarudin. Halo Pak, selamat sore. Kemudian di sebelah Bapak Safar ada owner dari Sop dan Soto Betawi Rahmawati, Bapak Hasbi ya. Siap. Selamat sore Pak ya. Kemudian ada owner Tanah Wari, Kak Finalia ya. Oke. Kemudian selanjutnya ada owner Keripik Brownies, bukan, owner Uri Kum. Soalnya kayaknya ada dua, bener ya? Kum tapi bacanya ya. Ada Mbak Cynthia Amalia. Oke. Nah sebelahnya baru nih, owner Keripik Brownies Umilina. Ada Mbak Marlina. Oke. Dan di sebelah saya ada owner Zulaika Cake, Mbak Zulaika. Halo Mbak Zulaika. Oke, nanti kita akan kenalan satu persatu nih ke owner-owner UMKM kita hari ini. Namun kita sapa dulu Pak Syafar hari ini. Halo Pak Syafar, boleh mic-nya? Pak Syafar, sebelum saya mengajukan beberapa pertanyaan, mungkin Pak Syafar bisa disapa dulu nih pemirsa Bangka Pos yang sedang menonton. Baik, selamat sore pemirsa Bangka Pos yang mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Ya, jadi terima kasih kita dari pemerintah Kota Pangkal Pinang, dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Kota Pangkal Pinang, kita hadir bersama dengan pelaku UMKM binaan ya, pemerintah Kota Pinang. Kita hadir di sini dalam rangka kita untuk meningkatkan sinergi, dan kami sangat berterima kasih kepada tim Bangka Pos yang sudah mengadakan Gemilang UMKM ya, Luar yang biasa. part 3 seperti biasa. Terima kasih kita sudah hadir di sini atas undangannya. Mudah-mudahan dengan adanya part 3 ini Gemilang UMKM, maka ini akan semakin meningkatkan geliat usaha ya daripada pelaku UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang ya. Itu aja Bu ya. Luar biasa Pak Safar. Luar biasa nih pembukanya sudah banyak. Jangan ditaruh dulu Pak, nanti kita akan ngobrol soalnya Pak. Oke. Pak Safar kok pengen cepet-cepet naruh mic itu Pak? Enggak, sama tuh bagian ya, ganti-ganti ya. Oh saya kirain grogi ya. Tadi padahal Pak Safar sendiri yang bilang bukan suntik cacar ini katanya. Iya. Jangan grogi jadi. Pak Safar Iya, siap. sendiri melihat dari Dinas UMKM ya Pak ya. UMKM ini kan ada banyak sekali ya Pak ya. Betul ya. Strategi apa sih Pak yang akan dipakai nih ataupun nanti akan digunakan oleh Dinas UMKM untuk menjaga supaya UMKM tetap eksis terus gitu Pak? Iya. Baik, ini merupakan salah satu prioritas ya pemerintah Kota Pangkal Pinang untuk memberikan yang namanya intervensi ya kepada pelaku UMKM di Kota Pangkal Pinang, bagaimana supaya mereka ini tetap eksis ya dalam situasi apapun, termasuk ketika COVID kemarin. Kita juga pemerintah Kota Pangkal Pinang memberikan banyak semacam dispensasi atau apapun itu ya, dan itu juga berlanjut. Dan ketika selesai COVID juga kita terus ya, ini menjadikan prioritas bagi pemerintah Pangkal Pinang, bagaimana supaya UMKM yang sudah tumbuh mulai bangkit berkembang ini tetap kita support ya, kita support. Strateginya banyak ya, banyak. Jadi memang kita pertama binaan dulu ya, jadi itu memang salah satu merupakan langkah kita rangkum mereka, kita jadikan mereka sebagai binaan, itu di bawah bidang koperasi dan UMKM yang selalu memberikan binaan kepada para pelaku UMKM ya. Termasuk juga di dinas kita ada juga bidang industri juga sama. Jadi kita
terus bersinergi untuk memberikan binaan ya, dengan mengadakan pelatihan ya, dengan mengadakan sosialisasi apapun itu, termasuk juga persyaratan-persyaratan secara administrasi ya. Misalkan ada NIB itu kita bantu, kita support, kemudian ada sertifikat halal ya, itu juga kita support. Kita selalu memberikan informasi-informasi terupdate kepada binaan kita ya. Dan juga kita ketika kita ada semacam dana DID ya, insentif daerah ya, kita selalu ya, pemerintah Kota Palembang memberikan ya bagaimana untuk langsung menyentuh kepada pelaku UMKM ya, walaupun memang tidak besar tapi kita berusaha ya. Dan kita ketika ke depan juga ketika ada dana insentif daerah, kita berusaha juga nanti ya untuk bagaimana ini langsung memberikan semacam apa namanya bantuan, mungkin tidak terlalu banyak tapi kita sudah lakukan di tahun kemarin ya, 2023 ya. Itu ada 176 UMKM kita yang kita support ya, walaupun tidak banyak ya. Kemudian juga strategi yang lain ya, kita adakan inovasi ya, inovasi yang kreatif sifatnya, yang kita juga memang kerjasama dengan Bank Kapos ini betul-betul awalnya kita agak canggung ya, tapi setelah kita ada sharing dengan tim Bank Kapos, kita bertukar pikiran, maunya kita seperti ini, kemudian tim Bank Kapos menawarkan ide-ide seperti ini, dan itu nyambung ya. Dan nyambung karena era sekarang ini sudah mengarah kepada era digital ya. Jadi kalau bilang wirausaha 5.0 ataupun 4.0 ya, seperti itu ya. Jadi ini larinya ke digital, dan alhamdulillah memang ini merupakan satu terobosan kita ya. Dan ini memang Pak Andika Saputra, Kepala Dinas kita ya, memang beliau selalu ya untuk bagaimana supaya ini cepat terlaksana, dan itu kita laksanakan betul ya. Kita adakan koordinasi intensif dengan Bank Kapos, akhirnya kita masuklah di tim 3 part 3 sekarang ya. Tahun ini kita ada sekitar 30-an UMKM ya binaan yang kita angkat, kita memberikan support, kita memberikan semacam promosi digital ya. Karena kalau digitalnya, jejak digital itu tidak akan hilang ya. Jadi dimanapun kita berada, ketika kita pegang HP yang kita buka-buka, maka itu akan informasi yang sampai kepada masyarakat itu dengan mudah ya. Jadi ada kenal dengan ada kelapa coconut ya, Bangka ya. Kemudian ada Zulaika ya, cake Zulaika, ada Tanawari juga ya. Kemudian ada cake ini juga ya. Tadi Yurikum ya, Yurikum, kemudian ada ibu itu tadi ya. Nah, jadi merupakan satu bentuk ya intervensi pemerintah Kota Pinang untuk memberikan yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik kepada masyarakat ya, biar mereka bisa eksis, survive ya, menghadapi gelombang ya, mungkin ada inflasi ya, tapi mereka tetap hadir ya di tengah-tengah Kota Pangkal Pinang, yang memberikan dampak perkembangan perekonomian yang tetap bertahan seperti itu ya. Luar itu Bu ya. Oke, Bu Cici ya. Iya, oke, Mbak Cici ya. Pak, tapi kalau kita lihat kan UMKM ini ada banyak ya Pak ya. Iya. Nah, yang dapat program ini hanya 30. Iya. Nah, gimana penjelasannya Pak? Ya, sebenarnya bukan hanya 30 ya. Jadi kita memang ini merupakan satu pilot project terlebih dahulu awal kita coba ya. Kita ini kan kalau barang awal tuh kita tidak bisa langsung besar ya, maka kita sampaikan kepada tim ya, Mbak Cici ya. Kita lihat nanti dengan 30 ini bagaimana progresnya. Berarti tidak menutup kemungkinan di tahun-tahun berikutnya akan jauh lebih banyak. Jelas, karena kalau memang ini dirasakan manfaatnya luar biasa bagi para pelaku UMKM ya, dengan adanya promosi digital seperti ini, ternyata ada mungkin pesanan semakin meningkat, kemudian semakin dikenal oleh masyarakat ya. Itu akan kita evaluasi. Dan kalau memang ternyata bagus, memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan UMKM kita, apa salahnya ya? Betul sekali. Iya, seperti itu. Karena memang luar biasa loh, ini program UMKM Kota Pangkal Pinang ini banyak ditanya loh oleh UMKM yang lainnya. Iya. Gimana caranya biar bisa ikut, bisa dapat program ini apa segala macam Pak. Jadi kan kita juga banyak masuk DM ya Pak ya. Jadi tanyain kriterianya seperti apa kok bisa dapat gitu kan. Karena ada banyak UMKM-nya Pak. Betul. Jadi program ini memang luar biasa nih. Dari kesaksian UMKM sebelumnya juga memang terjadi banyak
peningkatan dalam Ya, pemasarannya. betul Bu. Berarti memang tidak akan menutup kemungkinan tahun depan ya Pak ya bisa Insya lebih dari Allah. 30 UMKM ya Pak. Insya Allah. Jadi kita gini ya, ini tahun 2024 induk ya kita coba. Nanti tim kita juga akan mengevaluasi. Kita melihat bagaimana apakah before and afternya itu apakah signifikan atau tidak. Kalau emang ternyata berdampak signifikan bagi pelaku UMKM kita ya binaan kita, apa salahnya kalau di perubahan nanti kita coba usahakan ya. Di perubahan anggaran perubahan kita usahakan lagi ya. Artinya apa? Biar bisa mengakomodir teman-teman UMKM kita yang lain yang mungkin saat ini belum kebagian, dan mohon maaf ya, bukan berarti tidak bisa ikut, bukan ya, tetapi insya Allah ya kita lihat kalau emang ini kegiatan ini sangat bermanfaat, memberikan dampak yang luar biasa bagi perkembangan UMKM kita, apa salahnya nanti kita usulkan lagi untuk di tahun ini juga. Ya seperti itu. Waduh, luar biasa nih Pak Safar. Pak Safar, terima kasih, aku coba ke Baik, UMKM terima dulu ya kasih Pak juga. ya. Iya, Ya silakan. karena ada 5 nih Pak, mau kita Lanjut. gilir satu persatu. Iya. Oke, mungkin karena hanya ada 2 laki-laki hari ini, biar kasihan daripada nunggu lama kan ya, kita langsung ke Pak Hasbi. Halo Pak, bener kan Pak ya, Pak Hasbi ya? Ya benar. Bener. Pak Hasbi ini owner Sop dan Soto Betawi Rahmawati ya Pak. Iya. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit awal mula dulu pertama kali buka usaha ini Pak. Ya waktu kita lihat daya beli dan minat konsumen ya di soto-soto Betawi yang lain banyak peminatnya. Nah, jadi kita mencoba lah ingin bersaing juga. Gimana prospeknya? Alhamdulillah udah puluhan tahun juga kita udah jalan ini usaha. Ya, alhamdulillah. Dari tahun berapa Pak itu Pak, kalau boleh tahu Pak? Jangan-jangan saking lamanya Bapak lupa Pak tahun berapa Bapak mulainya Pak? Ya kurang lebih lah 10 tahun lah. Waduh, luar biasa ya. Masih bertahan di era kemarin sempat Covid ya Pak ya. Luar biasa loh. Berarti memang peminat soto Pak Hasbi ini, antusias masyarakatnya luar biasa ya Pak ya. Tapi Pak Hasbi mungkin bisalah sombong sedikit ya, karena sudah 10 tahun dan masih eksis. Soto Bapak ini apa sih Pak keunggulannya dari soto-soto yang lain? Karena kan soto ini ada banyak ya di Pangkal Pinang. Nah, kalau Bapak sendiri merasakannya, soto Bapak ini apa sih keunggulannya gitu? Ya, dari soto kami rempah-rempahnya lebih kerasa dan kami menggunakan susu untuk pengganti santannya, tidak menggunakan santan. Harganya pun kami untuk kelas menengah ke bawah. Waduh, iya ya. Kadang-kadang kan harga soto ini lumayan mahal ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Karena saya juga penikmat soto nih. Jadi nanti biar saya cobain ya Pak, gimana Ya, rasa silakan, sotonya. Kalau Alasan aja padahal dari tadi waduh sekarang aja, iya, aduh gimana nih? Biar tahu fitnya langsung itu. Nah, kalau saya sih mau aja Pak, tapi itu operator kayaknya mengiri ya. Operator udah duluan. Aduh, operator udah duluan. Gimana operator rasanya? Waduh, jempol 2 ya Pak ya. Mantap. Tapi Pak, yang Bapak rasakan sendiri Pak setelah masuk ke, Bapak juga terpilih kan ya ke program UMKM dari Kota Pangkal Pinang ini. Ada tidak sih Pak perbedaannya, Bapak merasakan itu tidak setelah ada video di-upload? Mungkin ada beberapa nih pelanggan yang Bapak belum pernah lihat mukanya, tiba-tiba datang ke tempat Bapak gitu. Ya insya Allah mungkin saya liatin ada itunya. Pengaruhnya dari iklan yang bantu sama Bang Kapos sama Desprindak. Aduh, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong berarti. Berarti memang terbukti ya Pak ya, ada perbedaan, ada peningkatan ya Pak ya. Pak Hasbi sendiri gimana harapannya ke depannya Pak? Ya sama lah seperti pengusaha-pengusaha yang lain, pengen eksis juga, pengen usaha dapat berjalan lancar lah. Oke, rencana ke depan akan buka cabang nggak Pak? Insya Allah. Insya Allah, kita doakan yang terbaik ya Pak ya. Terima kasih Pak Hasbi. Sama-sama. Kita akan lanjut ke sebelahnya, ada, ini Kak Yang ini udah lama ya, saya udah kenal betul lah sama beliau ini ya. Udah berapa kali berbincang-bincang sama Kak Yang ini. Halo Kak Yang. Halo Mbak Cici. Kak Yang ini merupakan owner dari Tanah Wari ya Kak betul. ya. Kak, kenapa tadi telat? Saya kelupaan. Jangan-jangan banyak pesanan nih. Alhamdulillah kalau pesanan setelah kemarin Idul Fitri kan sempat melonjak ya, terus setelah Idul Fitri itu memang agak
sepi, mungkin orang udah pada belanja baju semuanya. Nah, ini pas awal bulan ini udah naik lagi untuk bingkisan-bingkisan untuk apa? Acara-acara seperti itu. Kak Yang, orang-orang kan mungkin sebagian udah ada yang tahu, Iya, namun sebagian juga masih belum banyak yang tahu. Iya, Kalau boleh tahu nih Kak, yang itu produknya apa aja sih, jualannya apa aja sih iya. Kak? Jadi saya punya salah satu brand fashion itu namanya Tanahwari. Tanahwari itu diangkat dari bahasa Sanskerta, wari itu artinya air. Jadi kalau dipanjangin itu tanah air artinya. Jadi di brand kami ini memang mengangkat cerita sejarah, visinya itu untuk sejarah seluruh Indonesia, sejarah yang ada di tanah air. Nah, tapi karena saya berada di Pulau Bangka saat ini dan saya kelahiran di sini juga, jadi saya mengangkat series awal ini itu tentang Bangka Belitung dulu sejarahnya. Jadi setiap motif kami ini menceritakan sejarah-sejarah yang ada di Pulau Bangka ini. Jadi dari mulai risetnya terlebih dahulu, terus kemudian kami desain, kemudian dijadilah suatu produk yang bisa langsung digunakan, dipakai. Jadi baju-baju yang ready to wear kayak gitu, ya bukan seperti kain atau bagaimana gitu, Mbak. Oke, Kak, ini kami barusan nih dapat nih dari dari tim belakang ini tiba-tiba muncul ya. Itu Mungkin produknya. Kakak bisa langsung dilihatin iya. Kak. Oke, boleh. Ini apa yang Kakak bawa ini? Nah, hijab. Ternyata hijab juga ada ya Kak ya? Kalau outletnya di mana Kak, tokonya Kak sekarang? Nah, bisa langsung dijelasin nggak? Ya, untuk rukonya kami itu rukonya untuk yang produksi itu di Ruko Destar Point. Nah, sekarang kami buka cabang kedua itu di Transmart Pangkal Pinang untuk ruko Tanahwari. Nah, ini hijab. Jadi produk kami itu banyak. Ada baju, kemeja laki-laki, kemeja perempuan, blus, terus ada sarung juga. Terus ada hijab, ada mukena juga. Jadi sekarang udah ada mukena motif bangunan bersejarah Tanahwari. Terus udah nambah ya berarti ya. dan momen Idul Fitri kemarin ada sajadahnya. Terus ada bros kami itu dari batu-batu alam yang ada di Pulau Bangka dan Belitung, ada batu satam dan juga batu-batu kinyang lah terkenal di Bangka ini. Terus juga ada scarf, ada rok, ada dress seperti itu gitu. Nah, ini seperti produknya ini jilbab. Ini motif mungkin pasti udah tahu lah ya. Ini tugu. Betul. Iya, tugu pergerakan kemerdekaan. Jadi ketika Yogyakarta jatuh, Indonesia kekosongan kekuasaan, Bung Hatta waktu itu masih di Pulau Bangka dan dia menuliskan surat kuasa di tugu ini bahwa Indonesia masih berdiri gitu. Waduh, luar biasa nih. Berarti risetnya panjang ya Kak ya? Iya. Ini lama kami untuk menentukan satu cerita, satu motif itu. Jadi nggak sembarangan karena sejarah kan banyak versinya ya Mbak ya. Jadi biar valid memang kita harus sowan ketemu dulu sama ahli sejarah, sama orang-orang yang paham tentang sejarah yang ada di sini gitu. Betul. Kak Yang, ini kalau misalkan orang pengen seragaman nih satu keluarga, itu bisa nggak sih kalau pesen Kak? Iya, bisa banget dan itu sering. Jadi apalagi pas kemarin kan Idul Fitri itu kan memang banyak yang pesan baju seragam. Nah, itu bisa mereka tinggal WA kami atau DM kami atau bisa langsung ke store. Itu nanti tinggal pilih motif. Jadi kami ada katalog motifnya, tinggal dipilih aja mau motif apa, cerita apa, mana yang mereka suka, warnanya apa. Kita bisa add color warna kan. Sesuai dengan selera mereka. Nah, nanti custom sekitar 2-3 minggu kayak gitu. Waduh, berarti bisa pilih juga ceritanya mau cerita apa ya Kak ya? Iya, jadi mereka lebih tertarik karena kan kalau motif-motif ini kan ada beberapa orang yang percaya bahwa gambar apa segala macam itu kan memang ada apa ya kayak ada hikmah di balik itu yang mungkin kalau orang berpakaian itu memang mempengaruhi aura seseorang ataupun pembawaan seseorang seperti itu. Luar biasa, ada Iya, kisahnya. betul. Iya betul. Jadi apa yang dia pakai di dalam tubuhnya dia ada Iya. ceritanya Iya. gitu ya. Bagi yang tahu-tahu aja nih. Yang nggak tahu kayak kita ini kan kadang ini apa nih sejarah ini. Tapi Kak Yang ini udah jalan ke berapa tahun Kak usahanya? Kami itu launchingnya 27 November 2021, jadi 2 tahun setengah lah mungkin. Nah, Hampir 3 tahun lah nanti November ini. Sejauh ini Kak menemukan kesulitan apa Kak? Kalau kesulitan banyak sih ya. Kalau misalnya lagi perihal produk fashion ini, yang pertama memang
kita harus terus belajar terkait perkembangan dunia fashion, mana yang up to date, mana yang enggak, dan itu memang butuh proses yang cukup luar biasa sekali itu untuk mempelajari tren-tren fashion ini. Itu pertama. Terus yang kedua terkait SDM. Jadi memang kami sangat kesulitan terkait SDM yang ahli, karena kan kami berusaha bagaimana bisa memproduksi itu sendiri di Bangka. Bagaimana bisa merekrut sebanyak-banyaknya pegawai itu ya orang-orang Bangka sekitar sini gitu. Nah, tapi yang memang orang-orang yang terlatih gitu ya untuk bisa misalnya pola gitu ya, pola brand-brand luar itu, yuk kita coba ikutin pola seperti ini. Nah, itu yang terkadang SDM kita tuh belum bisa mengikuti perkembangan fashion yang ada sekarang gitu. Nah, itu yang kedua. Terus selanjutnya juga memang terkait produksi bahan baku gitu ya, memang kami masih produksi itu untuk print kain itu masih di luar. Berharap memang mungkin ada pengusaha besar yang bisa buka print kain di sini gitu ya, dengan harga yang minimal yang sama lah ya. Jadi karena biar nggak berat di ongkos gitu, jadi kami bisa turunkan harga juga gitu ya, nggak kirim di sana. Nah, lagi nunggu, siapa tahu nanti dinas mau mengadakan saya barusan mau nyindir nih sebenarnya nih, gimana Pak Safar gitu ya. Nanti kami bisa lah nanti beli di dinas gitu. Pak Safar mukanya langsung pucet ya. Iya, kita kan beli ya, bukan minta ya. Karena daripada uang kita nanti larinya keluar kota terus kan ya Pak ya, sayang sekali gitu, karena produksi kami 1 bulan itu sampai ratusan juta itu Pak. Dan itu lari keluar itu rasanya wah sayang banget, kalau perputaran uangnya bisa di sini kan biasanya dampaknya juga banyak gitu. Tenang Kak, kayaknya bisa diselesaikan oleh Pak Safar ya nanti habis ini ya. Tapi Kak Yang juga terikut dalam 30 UMKM ini ya Kak ya. Mungkin bisa diceritakan Kak, ada tidak perbedaannya Kak setelah ikut dalam program kerjasama ini Kak? Iya, ada sekali ya Mbak ya. Bahkan saya mikir ini konsepnya out of the box banget dari pemerintah yang lain gitu, dan ini luar biasa. Memang cemerlang idenya kan, memang yang diharapkan kami UMKM ini kan yang iklan-iklan yang seperti ini sebenarnya ya. Jadi saya pikir wah ini keren, ini luar biasa, karena kami mendapatkan ya tadi dikirim berita, dikirimin satu file yang udah diedit dengan sebagus mungkin gitu ya, terus ditayangin di Instagramnya Bangka Pos, dan itu kan menjadi file yang bisa kami posting juga di Instagram kami. Digunakan untuk pemasaran juga. Dan itu kan gratis, wah ini. Kayaknya yang paling penting yang ujungnya itu Pak, ini kan gratis gitu. Iya, jadi ini benar-benar membantu sekali. Jadi dampaknya ini sangat luar biasa untuk kami. Yang pertama, kami menghemat biaya biaya promosi ya, pemasaran. Terus yang kedua, setelah saya posting kan di Instagram, terus juga di WhatsApp gitu ya, di Facebook juga, dan itu banyak orang-orang bisa, karena kan lengkap ya ceritanya, bisa tahu tentang Tanahwari itu secara lengkap gitu, yang nggak sepotong-sepotong gitu ya, udah tuntas gitu. Dan alhamdulillah ya tadi akhirnya orang-orang dari instansi-instansi gitu ya, itu memang akhirnya membeli produk itu udah agak lumayan berdatangan juga. Paling kayak ibu-ibu itu bilang, wah keren Mbak Vina, artinya kan respon mereka itu baik gitu dengan iklan-iklan seperti itu gitu. Luar biasa sekali Kak Yang, terima kasih untuk ceritanya Kak Yang, pengalamannya. Kita akan ke tengah, kita ke owner dari Urikum. Aduh dari tadi ya belibet terus ini mulutnya nih ngomong owner Urikum nih. Nah, dengan Mbak siapa Mbak? Sama Cynthia Amalia ya. Tadi memang sempat bincang-bincang nih sama Mbak Cynthia ya. Ada 3 sebenarnya ownernya ya. Nah, cuman yang masuk frame hari ini ada Mbak. Ada siapa aja Mbak? Teman-temannya Mbak bisa di ini Mbak? Ada Amanda Fitria, ada Wahyu Yuda Pratomo. Nah, setidaknya kan mereka masuk nih namanya. Jangan-jangan takutnya nanti pas di belakang gontok-gontokan nih. Mbak, kalau boleh tahu apa aja Mbak yang dijual? Kita jualnya ini baru varian slice cake, ada fruit sendo, ada brownies, ada cake birthday juga, ada puding, lebih ke jualan dessert sih. Nah, hari ini memang Mbak Cynthia ini udah bawa nih slice cake-nya ada 4 ya Mbak ya. Ini mungkin yang bisa
Bisa sih, Mbak. Kalau aku sih seneng-seneng aja mencobanya ya kan. Cuman kan itu pada ngeliatin aku nih di belakang layar nih kan. Nah, takut kumakan semua. Ini kayaknya yang paling best seller ya, ada Iya. 4 ya. Apa aja variannya? Yang pertama kita ada varian Nutella. Hmm. Ya, ada yang kedua ada varian Lotus Biscoff, ada Red Velvet Cheese, sama coklat yang original. Luar biasa. Ya. Mbak Cynthia ini kan saya lihat masih muda banget ya Mbak ya. Nah, gimana ceritanya kok kepikiran gitu loh, masih muda buka usaha gitu? Bisa diceritakan? Mungkin berawal dari nama kami ya. Nama kami kan judulnya itu Urikum. Namanya itu artinya itu dari bahasa Korea. Nah, artinya itu mimpi kami. Jadi benar-benar mimpi kami. Oh, berarti memang ini cita-citanya Iya. gitu ya. Oke, terus Mbak? Terus kita buka usaha ini tuh baru dari tahun 2023 Januari. Awalnya kita masih coba-coba satu varian dessert. Awalnya itu kita cobanya mild crab karena waktu itu kan masih viral dessertnya tuh mild crab. Jadi kita coba jual 3 sampai 4 varian. Terus kita jualnya juga masih di toko waktu itu. Dan alhamdulillah peminatnya itu lumayan tinggi karena mungkin masih viral ya. Jadi untuk pengenalan dessert juga lumayan masuk gitu ke orang-orang dan masyarakat sekitar gitu. Sampai saat ini sudah ada berapa outletnya? Kita kalau outletnya itu 2, yang satu toko produksinya sendiri, yang kedua itu ada kita standnya itu di depan Dinas Pertanian. Kita pakai tenda. Terus di situ sih yang jual banyak produknya masih di situ. Kalau sehari biasanya tuh produksinya berapa loyang, Mbak? Kalau dari varian slice cake-nya aja itu kita 7 loyang. Belum sama dessert-dessert yang lain. Kan ada fruit sando, ada mild crab dan yang lain-lain lah. Karena memang satu loyang itu katanya ada bisa jadi berapa slice waktu itu? Jadi 8 slice. Jadi 8 slice ya. Iya. Jadi kalau 7 loyang bisa menghasilkan 56 slice ya 56 seharinya slice, ya. Iya. Luar biasa nih. Hah, ini Pak, luar biasa Pak ya, masih muda. Kebanyakan kan kita kalau habis kuliah langsung mikir mau kerja di mana nih. Iya. Nah, mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri. Luar biasa. Nah, kedepannya rencananya mau nambah-nambah menu lagi nggak? Iya, pasti. Kita mau nambah varian dessert-dessert baru lah ya, apalagi yang lagi viral, lagi tren. Kita berusaha untuk ngikutin alur masyarakat juga, konsumtifnya gimana. Terus kita juga berusaha untuk mengenalkan produk-produk kita juga semakin luas ke masyarakat. Gitu sih. Mbak Cynthia, ini cake-nya bikinan sendiri ya? Iya, handmade. Waduh, jadi memang kalian bertiga bikinnya? Iya. Tiga-tiganya bikin kue? Enggak sih, kita sudah di bagian-bagiannya masing-masing. Kalau Wahyu Yuda itu bagian masaknya. Oh, kirain bagian makan ya tadi. Kita malah yang ceweknya sih yang nggak bisa Oh. masak. Oh, berarti yang bikin kuenya yang itu? Iya. Waduh, luar Mas biasa ya. nih. Lanjut. Terus kalau yang Amanda itu bagian dari social marketing. Kalau saya sendiri bagian accountingnya. Oh, dia berarti pegang duitnya, Pak. Pegang duitnya. Iya. Yang masak yang cowok. Memang ya kadang-kadang nih kebalik-kebalik Iya. nih emang nih. Iya. Sebenarnya seru kalau temennya bisa dimasukin ya, biar dengar ceritanya ya. Gimana nih? Ini pelit nggak dia kalau masalah keuangan? Luar biasa. Cynthia sendiri gimana perasaannya bisa ikut masuk ke program 30 MKM ini dari Kota Pangkal Pinang? Bersyukur sekali sih ya karena difasilitasi oleh Dinas UMKM. Karena kami kan tergolong masih pemula, jadi belum pernah pemasaran kemana-mana, belum ada channel kemana-mana. Jadi mungkin berharapnya dari program ini bisa mengenalkan produk kami semakin luas gitu ke khalayak masyarakat. Oke, luar biasa. Pak Safar bisa didengar nanti ya. Iya, Masya Allah. Waduh, luar biasa. Baru langsung ya Pak ya. Nah, rezeki anak muda Pak. Oke, makasih ya Mbak Iya, Cynthia. Kita sama-sama. langsung beralih ke owner keripik brownies ya. Keripik ini nih. Owner keripik brownies Umi Lina. Halo Mbak Lina. Halo. Mbak Lina mungkin bisa diceritakan sedikit nih asal usul munculnya brownies ini gitu. Idenya awalnya gimana? Kenapa kok bisa kepikiran nih bikin ini? Keripik loh. Ini brownies jadi keripik loh. Ini unik loh. Nah.
Kemarin tuh kan kita browsing di internet, ya YouTube gitulah. Terus usaha apa ya kira-kira yang bisa unik gitu yang disukain anak-anak muda lagi zaman sekarang nih kan. Kita browsing, oh ada nih salah satu rekomendasi usaha keripik brownies. Boleh juga nih, di Bangka kan belum ada nih keripik brownies kan. Biasanya umumnya rata-rata kue brownies. Jadi inovasi baru lah keripik brownies nih. Kita bikin terus pakai dari oven listrik yang minimal sekali kan. Coba ke teman-teman dulu, responnya ih unik, ih enak kan, lumayan nih, boleh. Nah jadi kita pasarin lah pakai reseller tadi. Resellernya yang memasarkan. Jadi kita nggak usah mikir penjualan, kita cukup produksi aja. Jadi reseller yang Waduh, jual luar bagian biasa nih. penjualannya. Mbak Lina nih nggak mikirin lagi nih masalahnya, udah gampang, yang penting bikin aja, reseller aja yang jualan Iya, gitu benar. kan. Kita cukup produksi aja, cukup kita siapin. Pokoknya kalau orderan banyak kita inilah bikinnya harus kami sebenarnya juga kewalahan juga sih kalau misalnya kemarin tuh kan waktu permintaan banyak waktu lebaran kan 100 kilo. Sementara kita karyawan nggak ada, cuma anak gadis tuh yang bantu ngoven. Kongnya hari-hari besar ya Nah, pegawainya berarti harus untuk pegawai. tambahin pegawai. Jadi kalau banyak orderan tuh peralatan juga kurang kadang-kadang kan Waduh, masih. Pak. Aduh, Pak. Iya. Iya, Udah banyak peralatan ini, Pak, kurang, ini. kan. Sementara Apalagi Bu, orderan sebut semua banyak. Bu ini. Mumpung kan. Ngomong ada ininya ya. Iya. Berarti masih terkendala di alat-alat dan SDM ya, Mbak ya. Oh. Bener. Kalau misalkan nggak lebaran nih, biasanya sehari produksi berapa kilo? Kita tiap hari tuh 2 kilo tuh udah pasti. Udah pasti Udah, laku ya. Iya, kan reseller tuh udah pasti ada mesen terus. Jadi kita kan nggak ini, maksudnya nggak tiap hari harus mikir gitu jual berapa, jual nggak usah. Pokoknya reseller udah langsung pesanan masuk tuh di WA. Pokoknya udah rutin gitu. Iya, berarti memang dia udah mereka, ngambil per hari gitu iya, ya per sama hari. Mbak Lina Jadi gitu 2 ya. kilo tuh bisa jadi 4 kilo. 2 kilo adonan jadi 4 kilo. Kita jual harga sekilo tuh 100.000 per kilo. Jadi orang mau masarin kayak gimana terserah. Jadi memang tadi tuh Pak sempat cerita sama Mbak Lina, katanya tuh memang mereka kan produksi nih, kadang-kadang tuh dipesannya per kilo nggak masalah, nggak pakai nama mereka juga nggak apa-apa Nggak gitu, apa-apa, dicomot nggak aja. apa-apa. Yang penting laku gitu. Yang Terus aku penting bilang orderan lancar kan, sayang produksi juga kan ya Pak ya, nanti kan kayak kami. orang ambil idenya, yang penting ini kan idenya kan, sayang. Siapa tahu nanti kan kalau udah ada tayangan ini ntar orang kalau mau beli ini langsung ke Mbak Linanya gitu Mbak. Sayang idenya Mbak, brilian loh ini ya nggak? Ya soalnya kami kemarin tuh dari Iya. Kemenaker juga dapat penghargaan usaha terunik Tuh. dari Kemenaker. Ada Nah. bantuan juga kemarin kan dari Disnak Kemenaker Bandung. 20 juta, 35 juta kemarin. Jadi Waduh, beliin luar oven biasa. segala macem loyang-loyang kan dari buat Bandung. nambahin alat-alat Jadi berarti dimasukin ya. ke business matching untuk cari investor di Bali. Kemarin kita bawa produk ke Bandung sama Bali kemarin. Wah, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong nih buat Mbak Lina nih. Nah, nanti ke depannya jangan dijual lagi Mbak, nggak pakai nama, sayang. Iya. Iya, brandingnya Iya. tetap harus nama Mbak Iya. Lina dong. Ini Satu kemarin ya produk luar unggulan. biasa. Produk unggulan. Oh. Produk unggulannya keripik brownies. Ya benar. Aduh, jadi penasaran nih rasanya seperti apa ya Pak ya. Tapi kan tadi bawa jilbab Pak, boleh lah kita cobain jilbabnya. Jangan Bapak saya ya. Nanti Bapak pakai jilbab gimana pula. Luar biasa ya. Berarti nanti ada rencana nggak Mbak? Misalkan kan selama ini kan yang jualan reseller nih. Nah, Mbak Lina ada nggak kepengenan misalkan punya outlet sendiri, jualan sendiri, ataupun naruh di tempat oleh-oleh gitu? Ada. Jadi kita rencananya mau buka outlet, terus sama produksi juga mau dipisah gitu dari rumah. Ini kan industri rumah tangga, jadi nggak nyampur, masih di rumah. Jadi kita mau beda, mau pisah outletnya, rumah produksinya gitu. Tapi Mbak Lina mungkin sama pertanyaannya dengan teman-teman UMKM lainnya, setelah
di post videonya ataupun setelah ikut program ini ngerasain nggak efeknya? Baru kemarin tuh saya udah post di WA, udah ada pesanan nambah. Waduh. Ini jadi kayaknya bakal bikin tambah iri UMKM lainnya, Iya. Pak. Ini, Pak. Aduh, bahaya nih, Pak. Iya. Jadi yang nggak kenal ya. Iya, luar biasa idenya ini. Jadi yang nggak kenal tuh ternyata ada loh ya keripik brownies kayak gini gitu. Tapi jangan lupa juga kita harus apresiasi juga sama yang bikin videonya. Iya. Iya, sama talentnya juga. Talentnya itu aja ya. Untung cantik kan, jadi nggak apa-apa masuk terus. Gitu ya, berarti memang berpengaruh ya. Efeknya ada ya berarti ya dalam program ini ya. Berarti nanti ke depannya mesti nambah lagi, Pak. Jangan 30. Nanti kalau bisa 300. Bagus memang programnya. Waduh, luar Alhamdulillah. biasa. Oke, terima kasih Mbak Lina Ya. untuk ceritanya hari ini. Kita langsung ke Mbak Zulaika nih, narasumber saya yang terakhir. Halo Assalamualaikum Mbak, warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam. Nah ini nih sebenarnya gara-gara Mbak ini kita telat ya. Ya, maaf karena hari ini Oh iya. hari ini waktunya pengantaran kue ke toko-toko Oh sih. iya, iya nggak Iya, apa-apa. maaf, Malah itu bener. bagus, harus kita dukung ini. Ya, berarti banyak nih jualan. Oh, jangan Pak. Kasihan aku. Maaf buat semuanya ya. Iya. Tunggu ya Nggak Allah. apa-apa, Mbak. Iya. boleh. Aduh, langsung dipajak langsung ya. Mbak, ini kalau boleh tahu produknya apa aja? Kalau saya Zulaika Cake ya. Cake tuh kue-kue produksi dari kue basah. Awalnya sih kue basah, tapi pingin merambah ke kue kering. Jadi pengen bermacam-macam kue kering seperti sekarang nih kan. Awal mulanya lapis susu di tahun 2012 ya. Di tahun 2012 tuh cuman lapis susu doang. Itu pun pesanan pertama sekitar 250 loyang. Dari itu awal sudah banyak itu. Pesanan awal- pertama langsung awal mula 250. tuh masih rumahnya sempit, Mbak. Mm-mm. Sempit bener. Produksi 250 loyang itu tuh sempit, bergeser-geser, sedangkan atap cuman segini jarak dari kepala tuh kan. Jadi agak-agak susah. Gimana sih caranya gini kok sempit amat gitu. Akhirnya kami punya ide kan, habis lebaran ini kan dapat orderan gitu. Kita bangun dapur ya dikit biar agak naik gitu. Waduh. Akhirnya kami bikin kan. Habis itu lebaran ke tahun depannya tuh naik lagi, bisa naik 500 loyang. Naik lagi tiap tahun tuh pasti ada kenaikan terus. Tiap tahun juga saya nambah produk, Mbak. Setiap tahun pertama tuh kue lapis susu, nambah lagi lapis gulung. Lagian nambah varian. Kayak lapis susu ini bukan cuma lapis susu saja ya. Itu banyak varian ya. Variannya ada rasa keju, rasa coklat, pandan, prunes, terus banyak sih. Luar biasa. macem-macemnya. Berarti memang produknya berkembang berarti dari tiap tahun ya. Iya, Tapi luar biasa loh Mbak. Pesanan pertama 250. iya. Langsung Awal- bisa bikin dapur pula. Nah, jangan-jangan sekarang tuh udah rumahnya udah gedong ya. Awal mula Salah satu Iya. konsumennya. Ketemu langsung sama ownernya. sempet juga Mbak di tahun 2017 tuh aku kebanjiran order. Disitulah posisi sedih, senang, disitulah. Kenapa dibilang sedih, senang? Sedihnya tuh banyak pelanggan-pelanggan yang tidak kebagian. Jadi sedangkan kami tuh udah berusaha semaksimal mungkin itu. Dari pagi sampai ke pagi itu sempat nggak tidur. Demi ngopen, demi nyukupin pelanggan-pelanggan. Sampai di open aja ditungguin, Mbak. Ini bagian saya kan. Jadi ya Allah. Oh iya. Sampai ditungguin Boleh. itu ya. Sampai ditungguin tuh, sampai saya juga malu. Sempat aku capek istirahat dulu. Jadi kalau orang nanya aku bilang aja lagi nggak ada di rumah gitu. Waduh, udah sampai segitu ya. Karena capek, habis itu malu juga Mbak, bukannya apa kok pelangganku nggak cukup semuanya. Nah,
akhirnya di tahun kedepannya aku punya ide. Pas itu diajak pameran di Belitung. Di situ tuh pasarnya tuh sangat bagus gitu, Pak. Di Belitung tuh luar biasa. Bawa 100 pak tuh kok sehari semalam pameran tuh habis, Pak. Terus bawa lagi, orang dinas juga yang bawain, minta tolong bawain lagi ke Belitung. Tiap hari tuh 50 pak tuh habis terus. Akhirnya punya ide di situ. Kenapa kita nggak buka aja ya cabang di Belitung? Ya akhirnya tahun berikutnya buka cabang di Belitung. Berarti sekarang sudah ada cabang di Belitung. Udah, Waduh, di luar Tanjung biasa. Pandat. Sudah sampai keluar kota cabangnya. Tepuk tangan dulu dong. Karena Keren. di Pangkal Pinang nih memang banyak ya kue lapis, kue kering tuh. Cuman nggak tahu ya apa mungkin Ya ini berarti rasanya luar biasa yang ini. Dah, itu kalau aja. rasa sih mungkin kalau kue lapis sama aja, cuman yang lebih lagi lemek manisnya tuh terasa banget. Waduh. Lucu ya ternyata ya. Iya. Iya, Zulaika Cake. Zulaika Iya, Cake, asli iya. nama saya, Pak. Pak Hasbi harus nyobain nanti Pak ini Pak. Soalnya udah sampai ke Belitung kue ini Iya, kan. Berarti memang sekarang variannya udah banyak ya. Banyak. Kalau Karena, yang di Belitung berarti siapa yang ngurusin Mbak? saudara dari suami. Yang memang tinggal di sana. Iya, dulu juga sih dilatih di rumah gitu. Selama 1 bulan lebih, ku bilang kita bikin cabang. Jadi belajar dulu di rumah tuh selama 1 bulan gitu. Oh berarti yang di Belitung memang produksi di Belitung langsung? Iya, Oh mereka yang bikin, iya, jadi bukan produksi. pengiriman lagi? Bukan, nggak sanggup Mbak kalau pengiriman di situ kan omset tuh sangat bagus gitu. Satu reseller tuh bisa 70-80 juta kadang. Jadi kapal tuh kadang kalau pengiriman 30 dus, 40 dus tuh udah terlalu padat. Iya, ke Belitung Pak sekarang pemasaran bagus banget. Jadi mendingan langsung bikin di sana aja, Iya, langsung jualan gitu ya. Tapi untungnya ada yang bisa Ada. ini kan bikinnya mirip-mirip sama tangannya Mbak itu harus Zulaika. resepnya kan sama, pasti sama. Tapi kata orang biasanya kalau tangannya beda, hasilnya beda juga. Enggak juga. Oh enggak. Jangan-jangan ada tangan-tangannya juga di sana kan. Soalnya kalau kami kan resepnya dikasih semuanya begini. Cuman kalau sama persis sih mungkin enggak. Karena ya benar lah. Kalau resepnya 100% sama gitu. Tapi emang semua resep ini dari Mbak Zulaika ya? Dari awal ya? Iya. Emang kenapa sih Mbak emang suka bikin kue ya? Awalnya dari dulu. sih Apa basicnya kuliahnya, sekolahnya mungkin bikin kue? Enggak sekolah tinggi kok. Enggak apa-apa. Ya. Cuman ibaratnya gini, dulunya pengalaman dari kerja ya. Pengalaman dari kerja, suami kan anak masih kecil, kasihan katanya kalau anaknya ditinggal kerja terus, katanya mendingan gimana kalau buka sendiri gitu. Setelah tidak kerja lagi, itulah bikin kue Jadi lapis. memang motivasinya dari situ ya, supaya dari bisa anak-anak kerja juga, di rumah gitu ya Mbak ya. Anak-anakku hobi kue lapis. Dulu kalau mau pengen makan lapis tuh kan hanya Pas saat lebaran ya. Nah. Kalau sekarang tiap hari ready. Lapis terus. Iya, lapis-lapis. Buka di kulkas ada lapis. Iya, Ya. Berarti setiap hari lapisnya ada gitu ya. Ada. Enak banget ya jadi anak ya. Boleh. Pokoknya hari di atas meja tuh lebaran terus kami, lebaran Pak. terus. Kapan Pak? Jadi Pak kita ke tempatnya Pak. Gimana Mbak? Pertanyaan yang sama juga ke UMKM yang lainnya. Emang sekarang kan jualan Mbak Zulaika alhamdulillah ya sudah Iya, alhamdulillah. sudah naik ya. Tapi setelah ada program ini apakah makin naik lagi? Alhamdulillah ya. Baru kemarin kan di-upload. Nah, pagi tadi tuh udah ada orang berapa? Orang 3 itu Tuh. langsung. Baru pagi tadi Katanya Pak di-upload Pak. Aku tahu dari Bang Kapos, katanya ada jual macam-macam kue ya Mbak. Iya, aku bilang, Mbak boleh share foto-foto kuenya enggak gitu. Jadi kita jualan gambar ya, foto-foto. Jualan gambar. Iya, dia belum tahu rasanya, tapi dia udah tahu itu Udah orangnya yakin katanya gitu ya, mau beli gitu ya. jadi akhirnya tadi tuh
ada pesan sih gitu buat lebaran gitu. Luar biasa. Apalagi nih mau lebaran ya Pak ya. Ah, Memang momen-momennya pas momennya gitu pas kan. banget gitu. Nah. Pas promosi, pas itu mau lebaran gitu. Jadi orang-orang tuh langsung nyari kue basah, kue kering langsung ada Iya, gitu. udah tahu langsung kemana. Kan ya luar biasa. Iya. Tepuk tangan dulu untuk UMKM Kota Pangkal Pinang nih. Luar biasa. Oke, mungkin kita akan balik lagi ke Pak Safar ya. Pak, terakhir nih Pak, mungkin harapan Bapak ke depannya seperti apa Pak terkait UMKM yang ada di Kota Pangkal Pinang Pak? Iya. Baik, harapan pemerintah Kota Pangkal Pinang kepada seluruh pelaku UMKM yang ada di bawah binaan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Pinang, khususnya bidang koperasi dan UMKM, kita berharap tetap semangat ya, tetap kita mencari cara, mencari solusi bagaimana supaya yang sudah maju tetap bertahan dan ditingkatkan, yang masih berkembang baru tumbuh seperti tadi Urikum walaupun baru seumur jagung kali ya, itu tetap ya, karena sudah ada contoh dari Mbak Zulaika luar biasa ya. Jadi pokoknya pemerintah Kota Pangkal berharap ya seluruh pelaku UMKM bukan hanya 30 ini saja tapi seluruhnya, kalau kita yang betul-betul ingin maju bersama, kita ingin naik kelas bersama ya, biar kita menjadi UMKM yang berkelas, maka apapun yang dilaksanakan oleh program pemerintah baik tingkat pusat, kementerian, kemudian provinsi maupun pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang ikuti ya. Kemudian kalau tadi ada kendala-kendala SDM, kemudian peralatan, jadi semua itu nanti ada solusinya ya. Karena program sekarang ini bagaimana supaya pelaku UMKM terus bisa bertahan ya, artinya tetap harus ada intervensi dari pemerintah ya. Kalau sekarang kita memang tahun ini kita bangun rumah produksi tapi yang bahan olahan hasil laut ya, yang ada di Ketapang itu bantuan dari pemerintah pusat ya. Itu merupakan satu bentuk bagaimana supaya pemerintah daerah ini menyediakan, memfasilitasi hal-hal seperti itu. Nanti tidak menutup kemungkinan apa yang disampaikan oleh Ibu Umilina tadi ya terkait peralatan. Kita tahun-tahun kemarin juga pernah mengadakan peralatan yang kita bagikan kepada pelaku UMKM-nya. Nanti ini akan didengar oleh pemerintah daerah Kota Pangkal Pinang. Nanti ada akan siapa tahu nanti pimpinan kita, kepala daerah kita, nanti mereka akan mendengar bahwa ada keluhan, bukan keluhan sih sebetulnya ya, ini suatu biar mereka bisa lebih maju lagi ya, faktor ya, biar mereka maju lagi, yaitu dengan adanya peralatan yang mencukupi. Mudah-mudahan Bu Lina ya, bukan hanya Bu Lina, nanti untuk SDM seperti Tanah Waring luar biasa Bu. Saya mengomentari ya, sudah ada satu motif yang luar biasa Bu ya, Masjid Kubah Bu ya, kemarin ya. Jadi Masjid Kubah Timah kita itu sudah dibikin motif dengan ceritanya luar biasa. Itu menjadi hak patennya punya kita itu ya. Sudah di brandnya sudah kita daftarkan. Dan juga satu lagi yang titik nol ya, titik nol. Itu cakepnya luar biasa itu. Motif batiknya kalau dipakai itu, wah ngiler rasanya. Luar biasa. Saya ada satu itu sudah pakai itu yang motif Kubah Timah kalau nggak salah itu ya. Itu luar biasa itu. Dan ini merupakan satu seperti ini juga dari perwakilan dari Pak Asbi ya. Jadi memang geliat untuk usaha kuliner ya seperti soto ataupun sate segala macam ya, yang sifatnya makanan itu juga sama Pak. Jadi tetap dipertahankan, taste-nya tetap dipertahankan dimanapun ya, tetap dicari Pak. Jadi apalagi Bapak sudah usaha 10 tahunan ya. Dan mungkin suatu saat, mungkin hari ini atau besok saya mau mampir nanti ya. Mau nyoba nanti ya. Bagaimana taste soto Pak Asbi. Mungkin saya pernah mampir atau beli, saya lupa, tapi nanti saya mau mampir nanti Pak ya. Jadi intinya seluruh pelaku UMKM ini kita bagaimana supaya bersinergi ya. Apapun program pemerintah ikuti ya. Mudah-mudahan dengan adanya program pemerintah baik pusat, provinsi maupun Kota Pangkal Pinang, mudah-mudahan memberikan dampak yang luar biasa, kemajuan bagi UMKM kita di Pangkal Pinang ya. Itu saja harapan kita ya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Pak Syafar memang harus wajib nih nyobain UMKM ini produknya. Jangan sampai nggak tahu kan ya. Saya kalau baju Tanah Wari sudah pakai. Itu luar biasa. Paling saya nyoba nanti ini ya. Aduh. Nyoba yang ada di depan ini ya. Iya, siap. Baik, pemirsa Bangka Pos, nggak terasa kita sudah berada di ujung acara. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada pemirsa Bangka Pos. Kami juga ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Syafar hari ini sudah meluangkan waktunya. Luar biasa loh, beliau menunggu hampir 1 jam.
Oh, aduh. Tadi katanya sampai maghrib juga nggak apa-apa nih. Nanti kita coba minggu depan ya sampai maghrib ya. Iya, ini memang agak kurang ajar ya Pak ya UMKM-nya ya Pak ya. Oh ya, amin amin luar biasa nih. Kita juga ucapkan terima kasih kepada narasumber hari ini. Ada 5, ada Pak Hasbi, ada Kak Yang, ada teman-teman yang lain yang saya masih belum hafal namanya ya. Baik bersama Kapos, saya Rizky Wardianti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.